Oke, selamat pagi kawan-kawan ya, bro and sis. Jadi pada pagi hari ini saya ya ingin menyampaikan lewat video ya. Jadi bagaimana latar belakang Kopensi ini didirikan seperti itu ya. Jadi pada suatu hari ya, saya main ke lapangan Gianyar gitu ya. Kemudian saya berdiskusi dengan seseorang yang saya tahu beliau luar biasa sekali, dan beliau sangat getol sekali ya, dan aktif di dunia UMKM. Nah, berdasarkan itu saya memberanikan diri untuk menyampaikan sebuah konsep seperti itu ya. Jadi konsep ini sebenarnya sederhana, bagaimana kita memiliki wadah ya, wadah keuangan ya, yang tentunya bisa menjadikan solusi ya untuk ya teman-teman bro and sis pengusaha ya yang ada di seluruh Bali itu kan, bahkan nanti Indonesia. Nah, jadi melihat ya dari beberapa pengalaman kita ikut sebuah organisasi dan beberapa lembaga juga. Jadi ada sesuatu yang mengganjal di hati, sehingga di sana kita tidak serta-merta mendapatkan keleluasaan karena kita tidak pemegang kebijakan, karena kita tidak memegang posisi strategis ya dalam berorganisasi. Nah, oleh karena itu ide-ide kita itu tidak tersampaikan, ide-ide kita tidak terakomodir seperti itu. Nah, oleh karena itu kita berupaya ya bagaimanapun caranya agar sebuah lembaga ini bisa terwujud di Bali. Nah, jadi Kopensi ini ya jadi Koperasi Pengusaha Sejahtera Indonesia itu dulu. Nanti ada beberapa nama juga nanti sebagai alternatif ya, ketika nama ini sudah ada yang memakai ya, seperti itu. Nah, inilah yang nanti perlu kita pikirkan bersama ya. Jadi nanti di hari Minggu kita akan rapat tim formatur ya, jadi kita bicarakan bersama agar terjadi kesepakatan. Nah, kemudian Kopensi ini terdiri dari beberapa kalangan ya. Jadi ada kalangan pengusaha, kemudian ada aktor-aktor bisnis ya, baik itu bisnis online ya, mungkin industri network marketing, kemudian ada kalangan pendidik ya, akademisi. Nah, jadi ini kita ingin mempersatukan sebenarnya seperti itu ya, mempersatukan agar apa? Agar ide pendirian koperasi ini bisa lebih maksimal dan ada dari berbagai kalangan, seperti bukan hanya dari satu kalangan saja seperti itu. Nah, jadi pendirian koperasi nantinya ini kita harus sudah berpikir yang unik ya. Jadi sesuatu yang unik itulah yang dicari oleh orang, seperti itu, yang tidak ada di tempat lain. Nah, jadi nanti Kopensi itu ada beberapa divisi. Ada beberapa divisi. Yang pertama adalah divisi pemasaran dulu ya, divisi pemasaran. Nah, jadi di sini nanti pemasaran ini itu terkait dengan jasa. Nah, jadi semua ya teman-teman pengusaha kita di sini itu pasti
memerlukan yang namanya akses gitu ya. Jadi akses pasar. Nah, oleh karena itulah nanti Kopensi hadir untuk memberikan akses pasar tersebut seperti itu. Nah, kemudian nanti ada koordinator untuk divisi pemasaran. Nah, inilah yang kita pertama urus izinnya sampai benar-benar jadi, sehingga kita sudah bisa berpartner ya secara B2B, business to business, sehingga dari margin fee yang diberikan itulah menjadi keuntungan koperasi atau Kopensi. Nah, kemudian yang kedua itu kita mengurus yang namanya divisi produsen. Nah, divisi produsen di sini nanti kita membuat semacam produk yang labelnya itu brandnya itu milik kita atau Kopensi. Nah, jadi di sini nanti satu contoh misalnya ada air kemasan gitu ya. Jadi kita bisa nanti membuat label sendiri atau brand sendiri. Kemudian ada beras organik misalnya atau non organik. Nah, itu bisa nanti kita buat sendiri ya. Jadi dari sanalah nanti kita sudah pasti memiliki yang namanya brand ya. Jadi nanti bisa kita bekerja sama dengan Kauri Group. Nah, jadi di sini sudah ada kopinya, kemudian gulanya, minyaknya, dupanya, kemudian ada air mineralnya. Nah, jadi nanti kita bisa memakai yang namanya logo atau brand kita. Nah, kemudian nanti di sini di divisi Kopensi produksi ini, nah jadi atau divisi produsen, nah itu ada koordinatornya gitu ya. Jadi ada kepala cabangnya seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal diproses kantor bersama kita di mana yang di awal, kemudian nanti izin operasional juga diurus seperti itu. Nah, kemudian yang kedua baru nanti kita berpikir bagaimana kita memiliki yang namanya divisi Kopensi konsumen. Nah, jadi nanti di divisi inilah menyiapkan sarana dan prasarana itu untuk membentuk atau mendirikan semacam marketplace seperti itu ya. Marketplace itu baik online ataupun offline. Nah, entah apapun namanya nanti, bisa Trustmart, kemudian ada nanti UMKM Mart misalnya atau apa, silakan. Yang penting semua sepakat seperti itu ya. Nah, jadi di sanalah nanti juga mengurus izin operasional daripada marketplace tersebut. Nah, jadi nanti keuntungan kita bisa meetingkan bersama seperti apa nanti pola kerjasamanya. Nah, kemudian setelah ini sudah bisa terjadi, kita sudah memiliki permodalan yang cukup dan anggota jaringan pelanggan kita juga sudah bagus ya, berkembang di seluruh Bali. Nah, kalau kita sih maunya biar 9 kabupaten kota ini bisa rampung ya, bisa ada kantor-kantor kas seperti itu dan ada pengurus yang lengkap. Nah, barulah kita berpikir tentang divisi Kopensi simpan pinjam. Nah, jadi ini memang agak sedikit tidak gampang ya, agak sedikit cukup harus terverifikasi baik ya. Jadi orang-orangnya juga harus paham di dunia simpan pinjam ya. Nah, jadi itu nanti bisalah nanti kita merekrut orang atau manajer nantinya untuk di semua divisi seperti itu. Nah, kemudian untuk bisnis pelengkap kita nanti kita ada yang namanya jasa PPOB ya. Jadi karena kita ini koperasi Kopensi berbasis online, nanti kita di sini menyiapkan fasilitas PPOB.
ya PPDB, bagaimana teman-teman ya anggota, pengurus, anggota. Nah, itu kita harus sudah benar-benar bisa menyiapkan ya order pulsa, token listrik, kemudian kuota internet dan lain-lain, bayar membayar. Nah, jadi intinya multi payment itu kita harus sudah siapkan. Nah, kemudian nanti dari keuntungan atau margin itulah yang akan kita bagi ya sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, sehingga akan ada pundi-pundi yang uang nanti yang bisa kita putar. Nah, kemudian selanjutnya ada divisi properti. Nah, jadi nanti divisi properti ini polanya sebagai kita nih sebagai developer ya, sebagai developer ada aset misalnya listing yang bisa dikembangkan ya, mari nanti sama-sama kita kembangkan divisi properti ini ya. Jadi beli rumah, renovasi, jual kembali. Nah, itu konsepnya. Nah, kemudian beli aset atau lahan kosong, kita coupling ya, kita buat apa namanya areal itu. Nah, jadi tentunya harus sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, jadi nanti ada koordinator atau kepala divisi daripada properti. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nanti kita memiliki yang namanya divisi networking ya. Divisi networking ini sangat penting. Jadi dia nanti ketika sudah punya ide apa yang akan kita jual nantinya. Nah, di sini nanti ada divisi yang menjalankan konsep MLM gitu ya, atau network marketing. Nah, tetapi nanti bisa berpartner dulu ya, berpartner dengan perusahaan MLM yang tentunya harus legalitas jelas, aspek legalnya jelas agar kita benar-benar aman. Kemudian kita berpartner seperti apa ya, ada keterbukaan seperti itu, ada MOU ya, ada kekeluargaan juga. Nah, di sanalah nanti kita bisa benar-benar memahami ya edukasi tentang bisnis network marketing tersebut seperti itu. Nah, jadi agar konsep kita ini ANV ya, jadi aman, nyaman, profitable. Nah, kemudian nanti dari yang lainnya itu kita ini sangat penting. Nah, divisi yang nanti kita buat di sini adalah divisi edukasi. Nah, jadi divisi pendidikan di sini. Jadi itu nanti kita membuat yang namanya workshop tentang bagaimana berwirausaha, kemudian bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur. Nah, kemudian divisi ini nanti didukung oleh orang-orang yang tentunya mentor-mentor yang sudah sukses ya di dalam dunia usaha seperti itu. Jadi beliau nanti sebagai mentor. Nah, kemudian nanti kita di divisi edukasi atau pendidikan, nah itu nanti membuat sebuah konsep bagaimana memiliki ya kita konsep bagaimana mengedukasi atau support system seperti itu, sehingga kita bisa bekerja sama nanti dengan semua divisi. Jadi karena semuanya butuh edukasi agar masyarakat itu ikut bergabung dengan memahami seperti itu, tidak ikut bergabung dengan termotivasi. Itu yang pertama. Nah, jadi nantinya mungkin di divisi pendidikan ini misalnya kita buat namanya apa, misalnya Kopensi Support Development atau apa seperti itu ya. Jadi kita rancang seperti itu. Nah, jadi termasuk juga nanti kita akan mendidik bagaimana teman-teman punya keahlian di MC sebagai pembicara, sebagai presenter. Jadi dia akan kita kasih pemahaman mereka itu adalah ahli di public speaking seperti itu ya. Nah, jadi
itulah nanti di divisi pendidikan kita. Nah, kemudian kita melihat beberapa kendala di lapangan ya, beberapa lembaga. Jadi ini yang tidak ada. Nah, ini yang tidak ada, sehingga kita ingin bagaimana caranya agar konsep ini benar-benar berbeda gitu ya. Jadi konvensi ini beda, izinnya ada provinsi, kemudian sudah ada di semua kabupaten. Nah, inilah yang berbeda nanti dari provinsi. Nah, itu saja yang bisa saya sedikit gambarkan seperti itu. Nah, semoga solusi usaha ini tidak lain adalah bagaimana kita memiliki jaringan pelanggan. Nah, target kita ini sangat luar biasa, Bro and Sis ya. Jadi target kita itu nanti dari 10 orang pemrakarsa ya, nanti dibantu dengan tim formatur juga. Nah, kemudian baru beranjak ke bagaimana cara menjadi 100, dari 100 menjadi 1000, kemudian dari 1000 menjadi 10.000 ya, dari 10.000 menjadi 1 juta. Jadi target kita adalah 1 juta jaringan pelanggan atau 1 juta anggota ya yang ada di seluruh Bali. Penduduk Bali ya kurang lebih 4,5 juta ya, jadi 4,5 juta sampai 5 juta. Jadi kita targetnya hanya 1 juta saja. Nah, itu sesuatu yang tidak gampang, Bro and Sis. Jadi kita sama-sama bergandengan tangan, mari kita bagaimana caranya kita menjadi sebuah solusi untuk kesejahteraan bersama. Karena visi kita di Kopensi adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Luar biasa, sukses untuk kita semua. Go 1 juta jaringan pelanggan, go 1 juta anggota Kopensi.